Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang keutamaan ilmu agama, dan saya mengambil referensi dari kitab Ta'limul Muta'alim. Seperti apa sih kemuliaan ilmu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa saraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Keutamaan ilmu itu, pentingnya ilmu pengetahuan, tidak ada seorang pun yang meragukan. Karena apa tidak meragukan? Huwa muhtasun bil insaniyati, karena ilmu tersebut dikhususkan untuk umat manusia. Jadi ilmu tersebut hanya dikhususkan untuk umat manusia. Karena apa umat manusia itu dikhususkan? Li'anna jami'al hisali siwal ilmi, karena semua hal yang selain ilmu itu yashtariku fihil insanu wasairul hayawanati, maka sifat-sifat itu bisa dimiliki oleh manusia dan juga bisa dimiliki oleh para binatang. Contoh seperti kasaja'ati wal jara'ati, seperti beraninya, itu dimiliki oleh manusia dan beberapa hewan. Wal quwwati wal judi wasyafaqati, di dalam kuatnya, di dalam lomannya, dan di dalam kasih sayangnya itu dimiliki oleh manusia dan para binatang. Sehingga dengan ilmu tersebut, wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati, sehingga dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, maka Allah itu mengangkat derajat Nabi Adam, mengalahkan dari derajat para malaikat. Sehingga para malaikat wa amaruhum bisujudi lahu, oleh karena itu, karena Nabi Adam memiliki ilmu, sehingga Allah memerintahkan kepada semua para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena apa bersujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu multi ilmu. Wa inna ma syaraful ilmi liqaulihi ilat taqwa, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu sangat penting. Karena apa? Karena ilmu tersebut sebagai sarana dan sebagai perantara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mempunyai ilmu agama? Bagaimana kita melakukan ibadah dengan sempurna kalau tidak mempunyai ilmunya? Seperti itu. Alladzi yastahiqqu bihil karamatah indallahi ta'ala, dengan takwa inilah maka manusia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan malas untuk mencari ilmu agama.
Terus al-abdaniyati, dan bahkan ia mendapat kemuliaan yang abadi. Artinya mendapat kemuliaan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdillahi syi'run, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Muhammad bin Hasan bin Abdillah di dalam syairnya. Syairnya yang berbunyi ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah Anda, maka sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadi ilmu itu akan menjadi penghias bagi pemiliknya. Wa fadlun wa inwanun likullil mahamidih, dan ilmu tersebut sebagai keutamaan atau sebagai kelebihan dan tanda-tanda bagi semua pujian. Artinya apa? Ayil ilmu fadlun wa salamatun likullil hisali al-mahmudati. Artinya ilmu itu menjadi kelebihan dan menjadi keselamatan bagi semua hal-hal yang terpuji, seperti itu. Juga ilmu tersebut al-maghbulati indallahi wan nas, dan ilmu tersebut yang akan diterima di sisi Allah dan manusia. Jadi kalau kita punya ilmu, maka amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat berikutnya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadikanlah hari-harimu itu untuk selalu menambah ilmu. Jadi setiap hari itu kita diwajibkan untuk selalu menambah ilmu, seperti belajar dan banyak mendengar dari hal-hal yang baik, seperti itu. Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, dan berenanglah kalian di antara ilmu yang berguna, seperti belajar ilmu agama. Dan kita itu berenanglah di lautan ilmu. Kita harus mencari ilmu-ilmu yang berguna bagi kita dan orang lain. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin, hendaklah engkau belajarlah ilmu agama, karena ilmu agama itu adalah ilmu yang bisa membimbing, dan ilmu itu adalah hal yang paling unggul, artinya hal yang paling baik, yaitu terutama ilmu agama. Membimbing kemana? Ilal birri wat taqwa wa adali qasidin. Ilmu agama itu adalah ilmu yang dapat membimbing untuk menuju kebaikan dan menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu adalah sesuatu yang paling lurus untuk dipelajari. Ilmu agama itu adalah sesuatu hal yang paling lurus yang perlu dipelajari. Dan ilmu agama itu wal ilmul hadi ila sunanil huda. Ilmu agama tersebut adalah ilmu yang menunjukkan ke jalan yang lurus, yakni menunjukkan ke jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi, dan juga ilmu agama tersebut sebagai benteng dan bisa menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam keresahan atau dari berbagai macam ketidakenakan. Seperti ketidakenakan itu seperti masa bodoh kepada perintah Allah dan masa bodoh kepada larangan Allah. Kalau kita tidak berilmu, maka kita akan masa bodoh kepada perintah Allah dan masa bodoh kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya ilmu tersebut? Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka orang tersebut harus mempunyai ilmu dunia. Kalau ingin berhasil di dunia, maka harus mempunyai ilmu untuk dunia. Karena ilmu tersebut adalah pintu pertama untuk menuju kesuksesan. Kalau kita mempunyai ilmu, maka kita itu akan menuju ke pintu pertama, artinya akan menuju ke pintu kesuksesan. Seperti kita selalu banyak belajar dan banyak membaca, maka kita akan berpotensi akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin sukses di dunia harus banyak belajar. Belajarnya tadi harus benar-benar memahami pelajaran tersebut. Begitu juga faman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dalam urusan akhirat, kalau ada orang yang mau sukses di dalam urusan akhirat, fa'alaihi bil ilmu, maka dia harus punya ilmunya. Kita mau sukses, mau selamat di akhirat nanti, maka kita harus mempunyai ilmu. Seperti bagaimana sholat kita bisa sempurna kalau kita tidak mempunyai ilmunya. Atau bagaimana puasa kita bisa sempurna kalau kita tidak punya ilmunya. Maka dari itulah kita harus belajar ilmu untuk puasa, untuk sholat, untuk zakat fitrah. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Bagaimana ilmu itu sangat dipentingkan jika diprioritaskan sekali, karena al-ilmu qoblal qaul wal amal, karena ilmu itu digunakan sebelum kita berkata dan digunakan sebelum kita bekerja. Jadi sebelum bekerja, sebelum kita mengatakan sesuatu, maka kita itu harus mempunyai ilmunya. Ada satu kisah dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah akan memasuki pintu masjid, maka Rasulullah SAW di situ sangat terkejut. Karena apa? Karena tepat di samping pintu masjid, Rasulullah SAW melihat iblis laknatullah yang lagi berdiri di situ. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang sedang engkau lakukan di sini, wahai iblis?" kata Rasulullah SAW. Kemudian iblis menjawab, "Tujuan saya Nabi untuk mengganggu dan merusak ibadahnya orang yang lagi sholat, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW semakin heran, sehingga Rasulullah SAW bertanya lagi kepada iblis, "Mengapa engkau urungkan niatmu dan tidak mau mengganggunya apa yang menjadi penghalang pada orang yang sholat itu? Kenapa engkau tidak diteruskan untuk menggoda orang yang sholat itu, iblis? Kenapa engkau berhenti?" kata Nabi Muhammad SAW. "Bagaimana engkau tidak jadi, iblis?" Kemudian iblis menjawab kepada pertanyaan Nabi, "Saya tidak berani mengganggunya Rasulullah." Karena apa? Karena di dekat orang yang lagi sholat tersebut ada seorang yang lagi tidur pulas. Saya tidak berani mengganggu sholatnya orang yang lagi sholat itu, karena di sebelahnya orang itu ada seorang lelaki yang lagi tidur pulas.
Karena si iblis lebih takut kepada orang yang lagi tidur daripada orang yang lagi sholat. Artinya iblis itu tidak takut kepada orang yang lagi sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada iblis, "Mengapa engkau tidak takut kepada orang yang lagi sholat, iblis? Sedangkan ia berada di dalam keadaan ibadah dan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau justru takut kepada orang yang lagi tidur pulas itu, padahal ia sudah lalai dan seperti tidak ada di dunia, padahal orang yang tidur itu seakan-akan seperti orang-orang mati," kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si iblis menjawab kepada pertanyaan Nabi, "Begini Nabi, kenapa saya lebih takut kepada orang yang lagi tidur itu ketimbang orang yang lagi sholat? Engkau ingin tahu, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iya, saya ingin tahu iblis. Ketahuilah, wahai Rasulullah, aku tidak takut kepada orang yang lagi sholat itu, karena orang yang lagi sholat itu orang bodoh, tidak mempunyai ilmu agama. Karena ia tidak pernah mencari ilmu agama," kata si iblis kepada Rasulullah SAW, sehingga ia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar. Orang itu Nabi, orang tidak mempunyai ilmu, bahkan ia tidak tahu caranya supaya sholatnya itu sempurna. Bagi saya, kata iblis, mengganggu dan merusak ibadahnya orang tersebut sama mudahnya aku mengembalikan telapak tanganku sehingga aku tidak usah bekerja dengan sekuat tenaga. Nabi, "Kenapa saya takut kepada orang yang tidur itu?" kata si iblis. Orang yang tidur yang berada di sebelah orang yang lagi sholat itu Nabi, karena orang yang lagi tidur di dekat orang yang lagi sholat itu adalah orang alim, wahai Rasulullah. Ia mempunyai banyak ilmu, bahkan ketika ia tidur, ia juga memakai ilmu. Sehingga kalau kita memaksa untuk mengganggu sholatnya orang yang lagi sholat itu, saya khawatir takut orang yang alim itu terbangun sehingga dia segera membetulkan sholatnya orang yang lagi sholat, seperti itu. Jadi intinya iblis itu memilih takut pada orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu agama sama sekali. Itulah keutamaan dari orang yang mencari ilmu. Semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di-share, like, comment, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga dapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya. Bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, semoga cepat mendapat jodoh. Bagi teman-teman yang belum mendapat keturunan, semoga saja mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.